Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, karena cinta kasih Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa menuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya bacakan ayat 32, kita bisa membaca secara lengkap di rumah kita masing-masing. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Membangun persekutuan yang sangat mengasihi. Tidak seorang pun dari orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula merasa bahwa apa yang mereka miliki adalah kepunyaan mereka sendiri. Karena itu mereka sanggup memberi dan berbagi, mengurangi kemiskinan di antara mereka. Mereka tidak mau membiarkan ada di antara mereka yang menderita, sementara yang lain memiliki dengan berlimpah. Bagaimana perasaan kita mengenai harta milik kita? Kita hendaknya mengambil sikap bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah dan kita benar-benar berbagi apa yang merupakan milik Allah atau yang berasal dari Allah. Gereja mula-mula mampu berbagi kekayaan dan properti karena mereka memiliki kesatuan yang merupakan pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui kehidupan orang-orang percaya. Gaya hidup ini berbeda sekali dengan yang dinamakan atau kalau kita pernah mendengarkan komunisme. Karena yang pertama, berbagi itu dilakukan mereka dengan sukarela. Yang kedua, itu tidak mencakup semua milik pribadi, tetapi hanya sebanyak yang dibutuhkan. Yang ketiga, itu bukan merupakan persyaratan keanggotaan untuk menjadi bagian dari mereka. Kesatuan roh dan kemurahan hati dari orang percaya mula-mula itulah yang menarik orang lain untuk bergabung dengan mereka. Kita catat kemurahan hati dan dari orang yang percaya itulah yang membuat orang lain untuk tergerak bergabung dengan mereka. Sama seperti demikian juga yang ditunjukkan oleh Barnabas atau yang disebut Yusuf. Dia juga adalah seorang pemimpin gereja yang dihormati. Dia bersama-sama dengan Rasul Paulus di dalam memberitakan firman Tuhan. Dia juga melakukan hal yang sama. Dari firman Tuhan ini kita juga bisa melihat yang pertama, mereka merupakan kumpulan orang yang telah percaya bersatu dalam kebersamaan. Mereka siap, tegas, dan terang menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kedua, kebersamaan itu ditandai dengan kepedulian dan mau berbagi. Kesehatian di antara mereka menghasilkan sikap kerelaan untuk berkorban bagi saudara mereka. Tanda mereka yang sehati, sepikir, dan sejiwa adalah kepedulian mereka dan mau berbagi dengan sukarela. Ketiga, kebersamaan itu adalah bentuk dukungan satu sama lain. Hidup dalam kepedulian akan kebutuhan orang lain tersebut membuat mereka memahami bahwa Yesus terlebih dahulu mengasihi mereka. Tanpa kasih Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi sesamanya dengan benar. Praktek hidup saling menopang dan saling mendukung itu didorong oleh kasih Kristus. Berikutnya, praktek peduli dan berbagi dilakukan oleh para rasul. Di samping pemberitaan Injil, para rasul juga menunjukkan diakonia dalam persekutuan. Semua gerakan kepedulian dan berbagi itu didasarkan pada pusat kesaksian para rasul. Kekuatan kesaksian tersebut terletak pada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Peduli dan berbagi menjadi karakter orang percaya. Dengan demikian, hidup orang percaya itu bukan sekedar kata-kata,
namun harus nyata dalam aksi dan tindakan, karena kasih karunia yang melimpah itu dilanjutkan dengan tindakan untuk berbagi kepada yang berkekurangan, untuk mewujudkan hukum kasih atau hukum kasih, yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Hidup peduli dan berbagi merupakan kesaksian dari hidup pelayanan sebagai orang yang percaya dan menerima keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita harus hidup dalam kasih karunia agar tetap dalam kebersamaan dan bersatu, peduli dan berbagi, terlebih dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Tuhan memampukan kita untuk hidup sebagai orang yang percaya dengan aksi peduli dan berbagi yang kita lakukan dengan sukarela dan digerakkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang peduli dan suka berbagi karena digerakkan oleh kasih karunia-Mu. Amin.